Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang anak-anak hebat. Bertemu kembali dengan Ibu Eka Novianulia pada mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan. Pada pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu kompetensi dasar 3.3 memahami khalayak humas dan kompetensi dasar 4.3 mengelompokkan khalayak humas. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi pengertian khalayak humas, menganalisis macam-macam khalayak humas, dan menganalisis alasan penetapan khalayak. Sejalan dengan persaingan yang semakin tajam di dunia bisnis, maka peranan humas sangatlah penting dalam suatu perusahaan. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran, baik produk maupun jasa, selalu menciptakan hubungan yang baik dan harmonis dengan pihak luar perusahaan lain ataupun pelanggan. Nah, khalayak humas merupakan sasaran eksternal public relation dalam menjalin hubungan kerjasama yang mutlak dilakukan. Nah, jadi apakah khalayak humas itu? Mari kita bahas. Nah, jadi apa sih yang dimaksud khalayak itu? Ada yang tahu nggak? Lalu bagaimanakah pengelompokan khalayak humas itu? Nah, adakah di antara kalian yang sudah mengetahui yang Ibu maksud tadi? Nah, jika belum, mari kita bahas sekarang. Nah, yang pertama yaitu khalayak. Khalayak itu sendiri merupakan kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik eksternal maupun internal. Nah, ini menurut Jeffkins pada tahun 1998. Jadi, khalayak ini merupakan kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu perusahaan yang kemudian pihak-pihak tersebut adalah khalayak sasaran kegiatan PR atau public relation yang disebut stakeholder. Nah, stakeholder itu apa? Ada yang tahu? Apakah baru mendengarnya sekarang? Baiklah, jadi stakeholder itu merupakan setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan dan mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, arti stakeholder itu merupakan pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan. Nah, istilah publik juga disebut sebagai stakeholder juga loh. Maka tugas PR atau public relation adalah membina hubungan baik dengan pihak-pihak tersebut dengan suatu proses komunikasi. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam stakeholder yang berhubungan dengan khalayak humas. Yang pertama, masyarakat luas. Segmen masyarakat yang menjadi khalayak bagi suatu organisasi jelas berbeda dengan khalayak organisasi yang lain. Nah, misalkan khalayak pasar swalayan, Pemda, laboratorium riset, hotel, bandar udara, barak militer, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, calon pegawai atau anggota. Nah, tidak akan tertarik untuk melamar menjadi anggota atau pegawai suatu organisasi apabila mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi itu serta sejauh mana potensinya. Selanjutnya, pegawai atau anggota. Pegawai atau anggota suatu organisasi yang meliputi semua orang yang bekerja untuk menunjang suatu organisasi, mulai dari pucuk pimpinan atau pihak manajemen dan para eksekutif, para petugas gudang, pabrik dan laboratorium, staf kantor atau administrasi umum, staf divisi pelayanan dan penjualan, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya pemasok. Nah, ada
dua jenis pemasok, yaitu yang memasok jasa-jasa seperti air bersih dan energi, serta pemasok berbagai macam bahan baku serta komponen produksi. Lalu masyarakat keuangan. Nah, kesediaan untuk membeli saham dari suatu perusahaan emiten didasarkan pada pengetahuan si calon pembeli mengenai latar belakang, kinerja, dan prospek ekonomis dari perusahaan emiten yang bersangkutan. Jika suatu perusahaan gagal memberi informasi yang benar, harga sahamnya bisa merosot secara tajam. Kalau hal seperti ini terjadi dan dibiarkan berlarut-larut, maka kepemilikannya segera terancam akan diambil alih oleh pihak-pihak lain. Selanjutnya, distributor. Distributor itu merupakan mereka yang menangani fungsi perantara antara si produsen dan konsumen. Selanjutnya, konsumen dan pemakai. Nah, maksudnya yang disebut konsumen dan pemakai produk bukan hanya rumah tangga, tetapi juga perusahaan pembeli dalam partai besar yang lazim disebut sebagai pemasok sekunder. Dan yang terakhir yaitu pencipta atau pimpinan pendapat umum. Nah, mereka sangat berpengaruh karena merekalah para pencipta atau pemimpin pendapat umum. Jika mereka mengatakan sesuatu itu baik atau buruk, masyarakat luas akan mempercayai dan mengikutinya. Berikutnya, pengelompokan halayak humas. Bisa kalian lihat pada layar. Nah, yang pertama publik internal dan publik eksternal. Jadi maksudnya publik yang berada di dalam perusahaan, misalkan karyawan, satpam, si penerima telepon, supervisor, manajer, para pemegang saham, dan sebagainya. Sedangkan publik eksternal itu mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan dan berada di luar perusahaan seperti penyalur, pemasok, bank, pemerintah, komunitas, dan pers. Yang kedua, publik primer, sekunder, dan marginal. Nah, perusahaan perlu menyusun suatu kerangka prioritas elemen stakeholder. Yang paling penting disebut publik primer, yang kurang penting disebut publik sekunder, dan yang dapat diabaikan adalah publik marginal. Nah, urutan dan prioritas publik setiap perusahaan itu berbeda-beda sekalipun industrinya sama. Nah, urutan tersebut memungkinkan untuk berubah dari tahun ke tahunnya. Selanjutnya, publik tradisional dan publik masa depan. Nah, yang termasuk ke dalam publik tradisional itu karyawan dan konsumen, sedangkan yang termasuk ke dalam publik masa depan yaitu mahasiswa, peneliti, konsumen potensial, dan pejabat pemerintah. Berikutnya, proponent, opponent, dan uncommit. Nah, di antara publik terdapat kelompok yang menentang perusahaan. Nah, ini disebut opponent. Dan untuk yang memihaknya disebut proponent, dan ada yang tidak peduli disebut uncommit. Nah, perusahaan perlu mengenal publik yang berbeda-beda ini agar dapat dengan jernih melihat permasalahan yang berada pada perusahaan tersebut. Dan pengelompokan halayak humas yang terakhir yaitu silent majority dan vocal minority. Dapat dilihat dari aktivitas publik dalam mengajukan komplain atau mendukung perusahaan, dapat dibedakan antara yang vokal atau yang aktif dan yang pasif atau silent. Nah, publik penulis di surat kabar umumnya adalah the vocal minority, yaitu aktif menyuarakan pendapatnya, namun jumlahnya tidak banyak, sedangkan mayoritas pembaca adalah pasif sehingga tidak kelihatan suara atau pendapatnya. Berikutnya, alasan menentukan halayak. Nah, apa sih alasannya? Nah, ada beberapa alasan pokok mengapa suatu organisasi atau perusahaan harus mengenali atau menetapkan unsur masyarakat luas yang menjadi halayaknya, yaitu untuk mengidentifikasikan segmen halayak atau
kelompok yang paling tepat untuk dijadikan sasaran suatu program kehumasan. Lalu untuk menciptakan skala prioritas sehubungan dengan adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya lainnya. Lalu untuk memilih media dan teknik humas yang sekiranya paling sesuai dengan perusahaan. Dan untuk mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupa agar cepat dan mudah diterima oleh masyarakat. Kemudian, apa sih akibatnya jika kita tidak tahu halayak kita atau tidak ditetapkannya halayak dari perusahaan kita? Nah, akibatnya yang pertama, usaha dan dana akan terpecah belah oleh karena itu terlalu luasnya halayak yang dituju. Lalu, pesan yang dikirimkan tidak ditangkap atau tidak dimengerti sebagaimana mestinya. Lalu, selanjutnya, total kegiatan tidak akan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkannya sehingga penggunaan jam kerja, materi, serta peralatan menjadi tidak ekonomis. Dan akibat yang selanjutnya itu tujuan yang hendak dicapai itu tidak luput dari jangkauan. Dan yang terakhir, akibatnya pihak manajemen untuk humas internal atau perusahaan klien untuk perusahaan klien itu untuk humas eksternalnya tidak akan merasa puas dengan hasil yang ada. Selanjutnya, strategi membangun hubungan halayak eksternal. Nah, hubungan dengan luar perusahaan yang harus kita ketahui salah satunya dengan melakukan komunikasi dengan publik ekstern secara informatif maupun persuasif. Informasi yang disampaikan hendaknya jujur, teliti, dan sempurna berdasarkan fakta yang sebenarnya. Nah, secara persuasif maksudnya komunikasi dapat dilakukan atas dasar membangkitkan perhatian publik sehingga timbul rasa tertarik. Nah, strateginya seperti ini. Jadi, apabila kita ada permasalahan masuknya ke CSR. Nah, CSR itu Corporate Social Responsibility yang merupakan kepedulian sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi, jika kita ada permasalahan-permasalahan, kita dapat membuat program-program CSR ini. Contoh CSR yang sudah berjalan yaitu seperti perusahaan Danone atau Aqua Mineral Water yang melakukan program CSR yang disebut dengan program WASH, yaitu Water Access Sanitation Hygiene Program, yang artinya air, akses, sanitasi, kebersihan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan berkontribusi secara aktif dan berkelanjutan untuk menyediakan solusi terhadap masalah yang terkait dengan sistem air di Hindia Belanda. Selanjutnya ada halayak kehumasan atau PR eksternal. Nah, di sini ada beberapa, mulai dari hubungan distributor dealer, hubungan pemasok, hubungan komunitas, hubungan pemerintahan, hubungan dengan pers, dan hubungan dengan konsumen. Yang perlu diketahui dari halayak kehumasan dalam hubungan dengan pers itu, kita perlu tahu cara menciptakan hubungan pers yang baik itu seperti apa. Lalu hal-hal pokok yang harus diketahui mulai dari kebijakan editor, frekuensi penerbitan, tanggal penerbitan, proses pencetakan, daerah sirkulasi, jangkauan pembaca, dan metode distribusi dalam menyalurkan informasi. Kemudian tugas praktisi humas dalam hubungannya dengan pers yaitu menjalankan program-program humas yang telah direncanakan serta ditujui sebelumnya. Nah, untuk pembahasan mengenai materi hari ini cukup sampai di sini. Jika ada yang kalian mau tanyakan atau masih yang belum dimengerti, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau bisa ditanyakan di forum Google Classroom.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.